Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lavinsky Novan Insaki, NIM 190536645647, dan saya sendiri Lia Yunita Sari, NIM 190536645610, dan Safira Intan Maulani 190536645608. Kami di sini akan membahas mengenai studi aliran daya pada sistem 3 bus dengan penyelesaian metode Gauss-Seidel. Nah, berikut merupakan tabel of content dari pembahasan kami, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan juga ada daftar pustaka. Baik, bab 1 pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Berikut merupakan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Suatu sistem tenaga listrik biasanya terdiri atas banyak generator, transformator, elemen beban aktif dan pasif, serta peralatan yang terinterkoneksi dalam jaringan transmisi antara beberapa buah bus. Sistem tenaga listrik untuk menyuplai daya listrik aktif dan reaktif ke pelanggan yang berada di sepanjang jaringan secara andal, ekonomis, dan berkesinambungan pada tingkat tegangan dan frekuensi tertentu. Daya aktif atau active power sendiri merupakan daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Satuan daya aktif adalah watt, misalnya energi panas, cahaya, mekanik, dan lain-lain. Contoh daya yang menimbulkan daya reaktif adalah transformator, motor, lampu pijar, dan lain-lain. Satuan daya reaktif adalah VAR. Kemudian analisis aliran daya dalam sistem tenaga listrik merupakan analisis yang mengungkapkan kinerja suatu sistem tenaga listrik dan aliran daya untuk keadaan tertentu ketika sistem bekerja. Masalah aliran daya mencakup perhitungan aliran dan tegangan sistem pada terminal tertentu atau bus tertentu. Di dalam studi aliran daya, bus-bus dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama select bus, voltage controller bus, dan load bus. Rugi atau losses adalah hilangnya sejumlah energi yang dibangkitkan sehingga mengurangi jumlah energi yang dapat dijual kepada konsumen, sehingga berpengaruh pada tingkat profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. Besar kecilnya rugi-rugi dari suatu sistem tenaga listrik itu menunjukkan tingkat efisiensi sistem tersebut. Apabila makin rendah persentase rugi-rugi yang terjadi, makin efisien sistem tersebut. Kemudian untuk perhitungan aliran daya dan rugi-rugi daya dapat menggunakan metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel sendiri merupakan algoritma iteratif untuk menyelesaikan himpunan persamaan aljabar nonlinear. Perhitungan menggunakan metode Gauss-Seidel mempunyai kelebihan. Yang pertama, pemrograman dan perhitungan relatif lebih mudah, waktu tiap iterasi singkat, dan sesuai untuk sistem jaringan yang sederhana. Pada makalah ini akan membahas mengenai aliran daya dan rugi-rugi daya menggunakan metode Gauss-Seidel. Untuk melakukan simulasi ini digunakan software MATLAB yang bertujuan untuk menentukan besar aliran daya dan rugi-rugi daya pada sistem. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara menentukan aliran daya dan rugi-rugi daya menggunakan metode Gauss-Seidel yang disusun ke dalam bahasa pemrograman MATLAB. Yang kedua, bagaimana hasil perhitungan dari aliran daya dan rugi-rugi daya menggunakan metode Gauss-Seidel yang disusun ke dalam bahasa pemrograman MATLAB. Kemudian ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui cara menentukan aliran daya dan rugi-rugi daya menggunakan metode Gauss-Seidel yang disusun ke dalam bahasa pemrograman MATLAB. Kemudian yang kedua untuk menganalisa hasil perhitungan dari aliran daya dan rugi-rugi daya menggunakan metode Gauss-Seidel yang disusun ke dalam bahasa pemrograman MATLAB. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat penulisan. Manfaat yang didapatkan pada penulisan makalah ini yaitu yang pertama memberikan informasi mengenai cara menentukan aliran daya dan rugi-rugi daya menggunakan metode Gauss-Seidel. Makalah ini juga dapat menjadi acuan dalam efisiensi suatu sistem tenaga listrik. Selain itu, kita juga dapat mempelajari penyelesaian numerik dengan menggunakan simulasi software pada MATLAB.
Kemudian bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Mic Muli. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai studi aliran daya. Nah, studi aliran daya ini sering juga disebut sebagai power flow study, yang merupakan analisis untuk mengidentifikasi tegangan dalam masing-masing bus, arus, aliran daya aktif dan reaktif dalam kondisi pembangkitan dan pembebanan tertentu pada sistem kelistrikan. Di samping itu, analisis ini dapat mengidentifikasi rugi-rugi atau losses pada generator, jaringan distribusi, transformator, dan beban-beban yang dapat menjadi faktor penyebab peralatan mengalami kondisi overload atau level tegangan yang melebihi ambang batas peralatan. Selanjutnya ada select bus. Select bus atau biasa disebut dengan swing bus atau reference bus atau bus penada, atau bisa juga disebut sebagai bus referensi, yaitu bus yang berfungsi untuk menanggung kekurangan daya pembangkit setelah solusi aliran daya diperoleh. Nah, bus ini juga biasanya disebut sebagai bus yang pertama. Parameter yang diketahui adalah nilai tegangan dan sudut fase tegangan sebagai referensi. Selanjutnya ada voltage controller bus. Nah, voltage controller bus atau biasa disebut sebagai bus generator atau bus pembangkitan merupakan bus dengan parameter injeksi daya aktif dan besar tegangan bus diketahui. Sedangkan pengubah atau variabel yang dicari adalah daya reaktif yang dibangkitkan dan sudut fase tegangan. Spesifikasi kuantitatif dari voltage controller bus yaitu P, V, dan unknown quantities dari voltage control bus yaitu Q dan delta. Selanjutnya ada load bus. Load bus atau bus beban yaitu merupakan bus dengan parameter injeksi daya aktif P dan daya reaktif Q. Bus diketahui, sedangkan variabel yang dicari itu adalah nilai tegangan bus dan sudut fasenya. Load bus merupakan bus yang terhubung dengan beban-beban dalam sistem kelistrikan. Selanjutnya, persamaan aliran daya. Jaringan sistem tenaga seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, saluran transmisinya dapat digambarkan dengan model P yang mana impedansinya telah diubah menjadi admitansi dalam satuan per unit, ada base atau dasar MVA. Aplikasi hukum arus Kirchhoff pada bus ini diberikan dalam persamaan 1.6 atau pada persamaan 1.7. Sedangkan daya aktif dan daya reaktif pada bus I adalah pada persamaan 1.8 atau bisa juga pada persamaan 1.9. Sedangkan untuk substitusi untuk I-nya pada persamaan 1.7 hasilnya dapat diketahui pada slide seperti pada persamaan 1.10. Dari hubungan persamaan tadi, formasi perhitungan dari aliran daya dalam sistem tenaga harus diselesaikan dengan teknik iterasi. Selanjutnya, studi aliran daya dengan metode penyelesaian Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi sampai dengan memperoleh nilai-nilai yang berubah-ubah dan akhirnya relatif konstan. Nah, metode ini juga digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berukuran besar dengan proporsi koefisien yang nilainya besar. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode Gauss-Seidel dapat menggunakan persamaan seperti yang terlihat pada persamaan 1. Dengan YIJ adalah admitansi sebenarnya dalam satuan per unit, PI dan KI adalah daya aktif dan daya reaktif yang dinyatakan dalam satuan per unit. Dalam penulisan hukum arus Kirchhoff, arus yang masuk ke bus I diasumsikan bernilai positif. Untuk bus beban atau load, daya aktif dan daya reaktif mengalir menjauhi bus PI dan KI yang bernilai negatif. Berikut merupakan cara menyelesaikan persamaan untuk PI dan KI seperti pada persamaan nomor 2 dan nomor 3.
Nah, persamaan aliran daya dinyatakan dalam elemen matriks admitansi bus, Y-bus, yang ditunjukkan dengan YIJ sama dengan minus YIJ, dan elemen-elemen diagonalnya yaitu YII sama dengan sigma YIJ. Persamaan satu tadi itu dapat diubah menjadi persamaan 4. Dan juga kemudian diperoleh persamaan kelima seperti pada slide. Nah, berikut merupakan persamaan keenam, yaitu pada kondisi pengoperasionan normal, besar tegangan pada setiap bus untuk perhitungan awal diasumsikan sekitar 1,00 plus J 0,0 per unit atau dekat dengan besaran tegangan slack bus. Bagian imajiner dari VI pangkat K plus 1 pada persamaan 4 dinyatakan seperti pada persamaan nomor 7. Dengan EI pangkat K plus 1 dan FI K plus 1 merupakan komponen imajiner dengan tegangan VI K plus 1. Konvergensi dapat dipercepat dengan menerapkan faktor percepatan untuk tiap-tiap iterasi, sehingga diperoleh persamaan nomor 8, di mana alfa adalah faktor percepatan dan nilainya tergantung pada setiap sistem tingkatan 1, 3 sampai dengan 1, 7 yang disesuaikan pada jenis sistemnya. Tegangan yang didapatkan sekarang menggantikan tegangan sebelumnya pada tiap urutan persamaan. Nah, proses ini akan berlanjut sampai komponen real dan imajiner dari tegangan bus berubah selama iterasi berlangsung, sehingga didapatkan persamaan ke-9 atau bisa menggunakan persamaan ke-10 dengan epsilon harga yang ditetapkan. Selanjutnya ada rugi-rugi daya pada saluran. Rugi daya atau susut daya listrik adalah daya yang hilang dalam suatu penyaluran daya listrik dari sumber daya listrik utama menuju ke suatu beban. Untuk mengetahui rugi-rugi daya pada saluran, maka dilakukan beberapa langkah perhitungan. Setelah penentuan tegangan dari bus, maka langkah selanjutnya yaitu sebagai berikut. Dimisalkan saluran dihubungkan dengan 2 bus I dan J seperti gambar ke-1. Arus aliran IIJ dihitung pada bus I yang ditandai positif. IAJ diberikan melalui persamaan berikut. Nah, berikut merupakan gambar model saluran transmisi untuk perhitungan aliran daya dan rugi daya pada saluran. Begitu juga dengan aliran arus IIJ yang diukur pada bus J dan ditandai positif dalam arah J arah I, anak panah I, yang ditunjukkan oleh persamaan ke-12, sehingga daya kompleks SIJ dari bus I sampai J dan SIJ dari bus J sampai I didapatkan persamaan ke-13 dan persamaan ke-14. Nah, rugi-rugi daya pada saluran I sampai J merupakan penjumlahan aljabar dari aliran daya dari persamaan 13 dan 14, yaitu sehingga didapat SJ sama dengan SIJ plus SJI pada persamaan ke-15. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mengenai bab 3, mengenai metode penelitian. Pertama adalah soal, suatu diagram segaris sistem tenaga listrik 3 bus seperti ditunjukkan pada gambar 1,5 dengan pembangkitan pada bus 1, harga tegangan pada bus 1 diatur sampai 1,05 PU. Beban pada bus 2 dan 3, impedasi saluran dalam saluran per unit pada dasar 100 MVA. Dan untuk suspensasi muatan pada saluran diabaikan. Nah, pertanyaannya yaitu, tentukan aliran daya dan rugi-rugi daya dengan metode Gauss-Seidel. Dari soal tersebut diketahui bahwa data impedansi dalam satuan per unit pada saluran yaitu Z12-nya senilai 0,02 plus J 0,04, Z13 0,01 plus J 0,03, Z23 yaitu 0,01 plus J 0,025, dan admitansi pada saluran yaitu Y12 dicari dengan rumus 1 per Z12 dengan hasil 0,02 plus J 0,04, dan seterusnya hingga Y23 dengan hasil 0,01 plus J 0,025. Untuk data beban dalam satuan per unitnya,
itu ada S2 dengan nilai minus 2,566 dikurang J 1,102 PU, dan S3-nya minus 1,386 dikurang J 0,452 PU. Untuk bus 1 merupakan slack bus dengan tegangan F1 sama dengan 1,05 plus J 0,0. Estimasi tegangan awal untuk F2 yaitu 1,0 plus J 0,0, dan untuk estimasi tegangan F3 yaitu 1,0 plus J 0,0. Dan begitu juga untuk F2 dan F3. Ini merupakan flowchart-nya dari proses programan MATLAB. Kemudian ada skenario. Berikut merupakan tabel skenario pada percobaan penyelesaian aliran daya dengan metode Gauss-Seidel, di mana pertama kita melakukan percobaan sesuai dengan soal pada buku. Kemudian yang kedua, kita melakukan perubahan nilai variabel beban dalam per unit pada saluran, yaitu di mana bebannya kita mengganti dari S2-nya dengan nilai minus 2 dikurang J1 PU, dan beban ketiga atau S3-nya dengan nilai minus 1,20 dikurang J 0,30 PU. Kemudian skenario ketiga yaitu melakukan perubahan nilai tegangan pada bus 1 atau pada slack bus, yaitu sebesar F1 sama dengan 2,0 plus J 0,0 PU. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada penjelasan program MATLAB. Pada bahasa pemrograman mengenai studi aliran daya pada sistem 3 fase dengan penyelesaian metode Gauss-Seidel dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada pemrograman ini menggunakan sintaks DISP yang berfungsi untuk menampilkan string dan output tanpa nama variabel yang mewakili output yang ditampilkan. Kemudian, pada program menggunakan tegangan dasar sebesar 100 MVA dan epsilon sebesar 0,00001 sebagai nilai toleransinya. Kemudian menginput nilai impedansi pada saluran dengan persamaan seperti di bawah. Kemudian menginput nilai admitansi pada saluran dengan persamaan berikut. Kemudian menginput nilai beban pada saluran dengan persamaan di bawah. Kemudian menginput nilai tegangan pada satu sebagai slack bus dengan persamaan seperti pada layar. Kemudian menginput nilai iterasi yang dimulai dari 0 dengan menggunakan persamaan iter sama dengan 0 pada program. Kemudian pada sintaks while digunakan untuk perintah pengulangan dari iterasi 0 hingga iter plus 1. Apabila nilai pengulangan sudah terpenuhi, maka program akan berhenti. Kemudian pada program ini menggunakan sintaks fprint yang berfungsi untuk menampilkan output pada command window ataupun menyimpan output dalam bentuk file. Pada program ini akan menampilkan nilai iterasi, aliran daya, dan rugi-rugi daya. Untuk program selanjutnya, menggunakan perintah yang sama untuk mencari rugi-rugi daya pada saluran 1.2, saluran 1.3, dan saluran 2.3. Baik, selanjutnya hasil percobaan yang pertama, kami melakukan percobaan sesuai dengan soal dengan nilai sebagai berikut, yaitu data impedansi dalam satuan per unit pada saluran, yaitu yang pertama Z12 sama dengan 0,02 plus J 0,04, Z13 0,01 plus J 0,03, Z23 0,01 plus J 0,025. Sedangkan admitansi pada saluran yaitu Y12 sama dengan 0,02 plus J 0,04, Y13 0,01 plus J 0,03, dan Y23 sama dengan 0,01 plus J 0,025. Nah, data beban dalam satuan per unitnya yaitu S2-nya didapatkan minus 2,566 dikurangi J 1,102 PU, dan S3-nya diperoleh minus 1,386 dikurang J 0,452 PU. Bus 1 adalah merupakan slack bus dengan tegangan V1 sama dengan 1,05 plus J 0,0, estimasi tegangan awal untuk V2 pangkat 0 sama dengan 1,0 plus J 0,0, dan V3-nya yaitu 1,0 plus J 0,0, V2 dan V3. Dari percobaan di atas dapat diketahui bahwa hasil
dari aliran daya pada sistem 3 bus dengan penyelesaian metode Gauss-Seidel yang disusun ke dalam bahasa pemrograman MATLAB akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, dapat diketahui pada aliran daya pada saluran percobaan pada MATLAB terdapat 9 iterasi. Nah, pada gambar yang di slide juga terdapat 9 iterasi. Nah, untuk rugi-rugi daya pada saluran terdapat 9 iterasi. Ini lanjutan dari saluran 23 juga terdapat 9 iterasi. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jumlah iterasi untuk mencapai konvergen yaitu sebanyak 9 iterasi. Nah, aliran daya yang dihasilkan pada program-program dapat dilihat pada tabel 1 dan rugi-rugi daya dapat dilihat pada tabel 2. Nah, ini merupakan tabel 1 mengenai aliran daya pada saluran, di mana hasil S12 diperoleh 1,199,49 plus J83,995 dan seterusnya sampai S32 didapatkan hasil 66,394 plus J44,797. Sedangkan pada tabel 2 mengenai rugi-rugi daya pada saluran, dapat diketahui bahwa SL saluran 12 diperoleh hasil 8,4992 plus J16,998 dan seterusnya sama dengan SL23 diperoleh 0,799986 plus J1,5997. Untuk yang kedua, yaitu melakukan perubahan nilai variabel beban dalam per unit pada saluran, di mana beban yang diubah itu S2-nya senilai minus 2 dikurang J1, dan S3-nya itu minus 1,2 dikurang J0,30. Dari percobaan di atas dapat diketahui bahwa hasil dari studi aliran daya pada sistem 3 bus dengan penyelesaian metode Gauss-Seidel yang disusun dalam program pemrogram MATLAB yaitu sebagai berikut. Di mana di sini dari program yang telah dilakukan, maka aliran daya pada saluran didapatkan sebanyak 8 iterasi. Kemudian mengenai rugi-rugi daya pada saluran juga terdapat 8 iterasi. Sehingga dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah iterasi untuk mencapai konvergen sebanyak 8 iterasi. Nah, aliran daya yang dihasilkan pada program dapat dilihat pada tabel 1 dan rugi-rugi dapat dilihat pada tabel 2. Di mana ini merupakan aliran daya pada saluran dengan nilai S12 sebesar 158 plus J69,32 sampai dengan S32 yaitu sebesar 47,9 plus J42,49. Dan ini merupakan rugi-rugi daya pada saluran, di mana diketahui SL12-nya sebesar 5,4003 plus J10,801, dan SL23-nya sebesar 0,5 plus J1,0. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan perubahan nilai tegangan pada bus 1 atau slack bus dengan V1 sama dengan 2.0 plus J0.0. Dari percobaan di atas dapat diketahui bahwa hasil dari studi aliran daya pada sistem 3 bus dengan penyelesaian metode Gauss-Seidel yang disusun ke dalam bahasa pemrograman MATLAB sebagai berikut. Berikut merupakan aliran daya pada saluran 12 dan saluran 21 dengan 12 iterasi. Kemudian berikut merupakan aliran daya pada saluran 31 dan saluran 23 sama dengan 12 iterasi. Kemudian berikut merupakan rugi-rugi daya pada saluran 12 dan 13 dengan 12 iterasi. Yang selanjutnya rugi-rugi daya pada saluran 23 sama dengan 12 iterasi. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jumlah iterasi untuk mencapai konvergen sebanyak 12 iterasi. Aliran daya yang dihasilkan pada program dapat dilihat pada tabel 1 dan rugi-rugi daya pada tabel 2. Dengan saluran 12 dengan hasil 154
plus J61,531 sampai saluran 32 dengan hasil 47,116 plus J41,497. Kemudian untuk tabel rugi-rugi daya pada saluran 12 dengan hasil 1,3816 plus J2,7633 sampai saluran 23 dengan hasil 0,12561 plus J0,25122. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat dilihat perbandingan percobaan sesuai soal dengan percobaan yang nilai variabel bebannya diubah sebesar P2 sama dengan 200 MW, Q2 sama dengan 100 MVAR, P3 sama dengan 120 MW, Q3 sama dengan 30 MVAR. Dapat dilihat pada tabel aliran daya di atas, apabila nilai yang dihasilkan positif, maka nilai pada percobaan sesuai soal lebih besar dibandingkan dengan percobaan perubahan beban. Namun apabila nilai yang dihasilkan negatif, maka nilai pada percobaan sesuai soal lebih kecil dibandingkan dengan percobaan perubahan beban. Dapat dilihat pada tabel rugi-rugi daya di atas, hasil percobaan sesuai soal memiliki nilai rugi-rugi daya lebih besar dibandingkan dengan percobaan perubahan beban. Kemudian dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat dilihat perbandingan pada percobaan sesuai soal dengan percobaan yang nilai variabel tegangan diubah sebesar V1 sama dengan 2.0 plus J0.0 dapat dilihat pada tabel aliran daya di atas. Apabila nilai yang dihasilkan positif, maka nilai pada percobaan sesuai soal lebih besar dibandingkan dengan percobaan perubahan tegangan. Namun apabila nilai yang dihasilkan negatif, maka nilai pada percobaan sesuai soal lebih kecil dibandingkan dengan percobaan perubahan tegangan. Dapat dilihat pada tabel rugi-rugi daya di atas, hasil percobaan sesuai soal memiliki nilai rugi-rugi daya lebih besar dibandingkan dengan percobaan perubahan tegangan. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada perhitungan aliran daya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel mengendaki penyelesaian dalam bentuk bilangan rektangular. Selanjutnya, kesederhanaan penyelesaian aliran daya menggunakan metode Gauss-Seidel tanpa konversi unsur-unsur kompleks ke dalam bilangan polar dan uraian matriks yang rumit. Dihasilkan jumlah baris struktur program yang relatif sedikit. Nah, yang ketiga, apabila nilai yang dihasilkan positif, maka nilai pada percobaan sesuai soal lebih besar dibandingkan dengan percobaan perubahan beban. Namun, apabila nilai yang dihasilkan itu negatif, maka nilai pada percobaan sesuai soal lebih kecil dibandingkan dengan percobaan perubahan beban. Nah, selanjutnya, jika nilai yang dihasilkan positif, maka nilai pada percobaan sesuai soal lebih besar dibandingkan dengan percobaan perubahan tegangan. Namun, jika nilai yang dihasilkan negatif, maka nilai pada percobaan sesuai soal lebih kecil dibandingkan dengan percobaan perubahan tegangan. Nah, untuk rugi-rugi pada saluran dapat dilihat bahwa semakin kecil beban yang diberikan, maka akan semakin kecil pula rugi-rugi pada salurannya. Nah, baik, selanjutnya merupakan daftar pustaka. Nah, terdapat 17 rujukan yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.